tim pengawal peristiwa kurang keras. Pernyataan sikap tim pengawal peristiwa pembunuhan atas peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI. Kami dari TP3, 6 warga sipil atau Laskar FPI dengan ini menyatakan akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan agar kasus pembunuhan atas 6 warga sipil atau Laskar FPI terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku. TP3 melakukan langkah-langkah advokasi setelah mengamati secara cermat sikap, kebijakan, dan penanganan kasus oleh pemerintah dan Komnas HAM yang kami nilai jauh dari harapan dan justru cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan. Pada tanggal 7 Desember 2020, Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan 6 orang Laskar FPI tewas dalam baku tembak karena mereka melakukan penyerangan terhadap jajaran Polri yang sedang menjalankan tugas penyelidikan kasus Habib Rizik Syihab. Belakangan pada 14 Desember 2020, Polri menyatakan 2 Laskar FPI tewas dalam baku tembak dan 4 orang lainnya ditembak karena berupaya merebut pistol petugas di dalam mobil. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur, kata Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian. Dari kompilasi informasi yang dilakukan, TP3 menemukan fakta bahwa Laskar FPI tidak memiliki senjata, tidak pernah melakukan penyerangan, dan dengan demikian tidak mungkin terjadi baku tembak. TP3 meyakini yang terjadi adalah pembunuhan dan pembantaian yang patut diduga telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, TP3 menilai apapun alasannya, tindakan aparat polisi tersebut sudah melampaui batas dan di luar kewenangan menggunakan cara-cara kekerasan, di luar prosedur hukum dan keadilan atau extrajudicial killing. Tindakan brutal aparat polisi ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam pencarian keadilan, sehingga bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Karena itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait. TP3 menuntut pelakunya diproses hukum secara adil dan transparan. Sebagai pemimpin pemerintahan, TP3 meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi atas tindakan sewenang-wenang dalam kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, dalam konferensi pers 8 Januari oleh Komnas HAM menyatakan 2 mobil Laskar FPI menghalang-halangi tugas polisi mengintai HRS, sehingga terjadi bentrok yang menyebabkan 2 Laskar tewas. Penembakan 4 Laskar FPI lainnya dinyatakan sebagai unlawful killing. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan 4 orang tersebut meninggal saat berada dalam penguasaan kepolisian. Maka peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM karena tidak ada upaya lain untuk menghindari jatuhnya korban. Ini menurut Khairul Anam. TP3 menyatakan bahwa pembunuhan 6 Laskar FPI oleh aparat negara tidak sekadar pembunuhan biasa
dan dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa sebagaimana dinyatakan oleh Komnas HAM. Kami dari TP3 dengan ini menyatakan bahwa tindakan aparat negara yang diduga melakukan pengintaian, penggalangan opini, penyerangan sistemik, penganiayaan, dan penghilangan paksa sebagian barang bukti merupakan kejahatan kemanusiaan sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, crime against humanity. Pembunuhan 16 KTPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma dan Convention Against Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1928. Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. TP3 menilai penyerangan sistematis terhadap warga sipil 6 Laskar FPI merupakan tindakan tidak manusiawi yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka berat pada tubuh atau untuk kesehatan mental dan fisik. Sampai saat ini negara Republik Indonesia belum pernah memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan 16 KTPI dan tidak menyampaikan permintaan maaf atau bela sungkawa kepada keluarga mereka. Bagi kami, ini adalah pengingkaran terhadap hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam Undang-Undang Nomor 13 2006, Junto Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Demikianlah pernyataan sikap TP3 kami sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, melindungi segenap tumpah darah dan tanah air Indonesia. Jakarta, 21 Januari 2021, anggota tim TP3 ada 18 orang, mulai dari Profesor Dr. Muhammad Amin Rais, Kiai Haji Dr. Abdullah Mahua, Dr. Busro Muqaddas, Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Profesor Dr. Firdaus Syam, Dr. Abdul Khair Ramadan, Abdul Muhsin Al-Atas LC, Haji Hajah Neno Warisman, Edi Mulyadi, Rizal Fadilah SHMH, HM Mursalim, Dr. Bukhari Muslim, Dr. Samsul Balda, Dr. Taufik Hidayat, Dr. HM Gamari Sutrisno, Insinyur Chandra Kurnia, dan Adi Praitno SH. Demikian. Baik, sebelum kami lewat pada teman-teman pers, Abdullah Hermawan menambahkan. Pertama, saya ingin menyampaikan dasar hukum daripada tim P3 dalam menyampaikan konstitusi. Pertama, Undang-Undang Dasar Pasal 28 memberikan kewenangan dan hak kepada setiap warga negara meskipun berserikat dan yang kedua, Undang-Undang Dasar Pasal 28 ayat itu juga memberikan hak bagi setiap warga negara untuk mendapat informasi, mengumpulkan informasi, dan menyalurkan informasi pada publik. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, maka setiap warga negara juga berhak untuk menyampaikan proses temuan-temuan pada lembaga-lembaga terkait baik secara nasional maupun secara internasional, secara negeri maupun luar negeri. Itulah tiga dasar kenapa kami melakukan kegiatan ini. Sebab kemudian temuan-temuan yang ada sampai mendorongkan untuk membuat
Amin sebentar. Terus lagi ya, jadi kalau kita menolak jadi dulu kita masih ingat 1998 itu ada mass killing dalam peristiwa Banyuwangi. Jadi PBNU itu membuat fact finding commission, tim pencari fakta. Anggotanya Kiai Haji Said Akil Siraj, yang kedua Rozi Munir, ketiga keempat dan lainnya saya lupa. Kemudian hasilnya itu diberikan ke Panap waktu itu Pak Jenderal Wiranto dan kepada kejaksaan dan lain-lain yang berkaitan dengan penegakan hukum. Tapi kemudian hasilnya nihil, tidak ada follow up sama sekali. Waktu itu Gus Dur sebagai ketua PBNU mengatakan itu namanya adalah operasi naga hijau, jadi sudah mengarah ke sana. Nah, kemudian sesungguhnya kalau kita mau jujur, ya, pelanggaran HAM itu dilakukan mungkin terpaksa, ya, mungkin terdesak dan lain-lain, tapi tetap merupakan pelanggaran. Jadi sampai sekarang itu Human Rights Commission di PBB tidak pernah bisa masuk ke Indonesia, ya, karena kita tahu bahwa kita telah salah, ya, melakukan crime against humanity itu sebagian di Aceh, tim zaman dulu, ya, kemudian sampai Irian Jaya ke Papua dan Papua Barat. Nah, jadi mengapa kita punya keagungan, ya, karena kita paham kalau ini pun kita lepaskan, ada ribuan, saya kira ada ribuan orang yang nggak suka kepada tegaknya hukum, ya, mereka kalau ada peluang untuk memusnahkan nyawa itu enteng saja, enteng sekali bagi mereka. Sehingga ini sesungguhnya ini apa? Ini moment of truth, ya. Kalau tadi malam saya lihat Pak Sigit Susilo Prabowo itu omongannya kan merdu, ya, mudah-mudahan, ya. Tapi saya termasuk yang pernah mengatakan mudah-mudahan bukan dia, tapi sudah jadi kenyataan, ya sudah nggak apa-apa. Tetapi kalau Pak Kapolri sekarang ini itu betul-betul bisa menegakkan apa yang dibicarakan itu luar biasa. Walaupun ada tokoh HAM yang mengatakan ya dia meragukan, ya, barangkali itu hanya ya karena uji kelayakan harus ngomong yang bagus, nanti praktiknya bagaimana itu masih kita lihat lagi. Ini sekalian, jadi ini kami sesungguhnya tetap punya hak untuk membuat tim mencari fakta independen, tetapi kita saking hati-hatinya ya sudahlah kita buat tim pengawal peristiwa pembunuhan atau pendidikan 6 Laskar FPI itu dikatakan Pak Mawar tadi. Nah sekarang ini terakhir dari saya sesungguhnya sudah membaca bahwa kalau di antara anak bangsa ini tidak ada yang bicara dengan lantang untuk menegakkan hukum, untuk melawan kezaliman, untuk menegakkan kebenaran, itu nanti lama-lama, ya, bangsa kita ini menjadi apa? Dingin, ya. Ini ketika terjadi pembunuhan di sana, di pulau mana, di negara mana, di provinsi mana, itu tenang-tenang saja, ya. Kalau sudah seperti itu, ya, saya kira itu the end of our democracy, ya. Jadi sudah sekalian kita belajar dari muka bumi ini, banyak sekali negara mula-mula demokrasi, tapi elitnya itu memang tidak punya potongan pembawaan mental moral demokrasi, akhirnya membangun oligarki
akhirnya membangun rezim yang otoriter, bahkan diktatorial, dan bisa semakin hebat ya karena rakyat diam saja. Jadi mungkin kami ini sebagian di sini masih ada sekitar ribuan lagi yang masih punya kepedulian. Kita akan speak out, ya, kita akan bicara apa adanya, kita akan ikuti terus, ya. Dan sambil mengikuti itu, kita tetap akan membuat insya Allah sebuah buku putih ya yang akan menyajikan kenyataan sejujur-jujurnya akan terjadi supaya paling tidak bangsa kita ini tahu akan terjadi, juga masyarakat internasional juga tahu akan terjadi, dan mudah-mudahan saya yakin dari segi keimanan kami ya, kita semua kalau masih ada sebagai anak bangsa yang peduli ya, itu yang bilangnya tidak akan membiarkan ya, bangsa ini kemudian ambruk, semua kemudian jatuh ya. Jadi asas ini masih sebagian ya, masih waspada, masih alert ya, masih punya keprihatinan, masih punya komitmen keadilan, menegakkan keadilan, itu bangsa ini masih punya masa depan. Ya, saya kira ini betul kata Pak tadi, akhirnya harapan kita pada Pak Jokowi ya, juga Kapolri baru ya, kita bisa seperti janjinya itu meretas, membuka ya halaman baru Polri kita ya, yang lebih adil, lebih manusiawi, lebih ya mengayomi itu dan lain sebagainya. Saya kira karena itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami lempar kepada teman-teman pers, saya sementara kasih 5 orang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intisari dari agama Islam adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagai umat Islam yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai dan dianggap sebagai khair ummah, ciri nomor satunya adalah itu. Antara amar ma'ruf dan nahi munkar harus dilakukan secara seimbang. Tidak boleh amar ma'ruf saja dan nahi munkar ditinggalkan atau sebaliknya. Nah, apa yang kami lakukan di tim ini adalah melakukan nahi munkar. Kami yakin tidak semua intelektual dan tokoh cendekiawan, scholars berani dan memiliki tekad untuk melakukan nahi munkar karena memiliki risiko yang lebih besar daripada amar ma'ruf. Oleh karena itu, kalau kita tidak melakukan nahi munkar, secara tidak langsung kita menegasikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami berkumpul bagian daripada perintah Allah melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apalagi banyak sekali di dalam Al-Quran, surah An-Nisa 93 dijelaskan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka ganjarannya adalah jahannam, ya neraka, tinggal di sana selama-lamanya. Bahkan bukan hanya itu, wa ghadiballahu alaihi, Allah akan marah kepadanya, bahkan Allah melaknatnya. Kemudian yang terakhir, wa'adda lahu adzaban muhina, dan Allah menyiapkan sebuah siksaan yang sangat menyedihkan. Karena kita umat Islam, apalagi mayoritas bangsa Indonesia dan umat Islam, kita harus memiliki kepedulian terhadap nasib saudara-saudara kita, ya umat Islam dan bangsa Indonesia yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami datang ke teman-teman pers, saya ingin mengingatkan untuk kita menjaga jarak, jangan sampai
yang tadi disalahkan, saya persilakan untuk menjalankan. Dari keluarga juga kami berikan untuk hak bicara. Ya, kami dari Suara Islam. Ada lagi? Nanti dulu. Ada lagi? Dari keluarga? Dari mana? Dari Detik. Detik. Dari keluarga siapa? Hah? Ustaz? Hasto. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Baik, kami silakan kepada Bapak Taufik dari Suara Islam. Saya Taufik Hidayat dari Suara Islam. Ingin menanyakan terkait dengan apa yang disampaikan temuan dari Komnas HAM. Adakah keraguan dari tim pencari fakta ini menyangkut dengan barang bukti yang ditemukan oleh Komnas HAM? Kami dari tim investigasi dari Suara Islam terus terang meragukan barang bukti yang ditemukan oleh Komnas HAM itu seperti diumpankan, menyangkut proyektil dan selongsong peluru yang ditemukan pihak Komnas HAM. Apakah itu sah menurut hukum, menurut berita acara penemuan barang bukti? Karena polisi kan sama sekali tidak melakukan polis lain, tidak diketahui di mana TKP-nya. Jadi bagaimana mungkin Komnas HAM itu bisa menemukan proyektil? Ini kan seperti kayak orang maaf ya, banyak di berbagai cerita di masyarakat bagaimana oknum polisi menjebak pelaku misalnya dalam hal narkoba. Jadi barang yang diumpanin kemudian orangnya masuk dalam perangkap. Ini kami merasa Komnas HAM itu masuk perangkap, ya, perangkap daripada senjata kita. Jadi terkonfirmasi, ya. Itulah sebetulnya yang membuat Komnas HAM jadi merasa pembunuhan terhadap dua syuhada itu merangsang secara hukum karena menyerang. Dan yang kedua, apa yang akan dilakukan oleh tim ini terhadap Ketua Komnas HAM, ya, Bapak Damani, ya, karena hasil daripada wawancara kami dari Suara Islam kepada para syuhada, mereka sangat sakit hati terhadap Ketua Komnas HAM yang menyatakan bahwasanya para anak-anak mereka ini menyerang orang yang tidak dia kenal sesungguhnya. Inilah yang dalam tanda kutip, ya, kurang ajar dari pihak Ketua Komnas HAM menyerang polisi. Dari mana tahu anak-anak yang menyerang polisi sambil tertawa-tawa? Nah, ini saya pikir jangan-jangan Ketua Komnas HAM ini punya video, dia bisa lihat bagaimana anak-anak Laskar FPI ini melihat menyerang orang yang dia tidak kenal sambil tertawa. Mungkin ini yang Kang Edi Mulyadi, ya, BFN sudah mengangkat ini, ya. Dan kok bisa ya Ketua Komnas HAM itu bisa menyakiti perasaan dari orang korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ini kami minta dua orang menanggapi, Pak Edi Mulyadi dan Pak Asnan Firawan yang menyangkut masalah. Terima kasih dari Suara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama untuk rekan wartawan, ya, tadi ada dua dokumen yang kami bagikan. Yang satu adalah short form atau versi pendek
pendek yang kami bacakan, versi panjang dan detailnya ada di lampiran. Itu lebih detail dari apa yang kita sampaikan yang dibacakan oleh Pak Marwan. Coba dengan pertanyaan dari Suara Islam mengenai barang bukti. Kami berpendapat bahwa barang bukti itu ya, kalau Komnas HAM mengatakan bahwa itu adalah pernah dikuasai atau digunakan oleh Laskar FPI, maka seharusnya dugaan yang sah untuk itu adalah jika ada sidik jarinya. Jadi ada sidik jari yang dikenal pada FPI dan sidik jari yang ada pada barang bukti itu. Nah, kalau tidak ada sidik jarinya itu, bagaimana bisa menduga bahwa ini miliknya Laskar? Terus kemudian bagaimana juga tidak dijelaskan di dalam laporannya Komnas HAM itu adalah bagaimana proyektil itu atau selongsong peluru barang bukti yang ditemukan. Dia tidak menjelaskan di dalam konferensinya bagaimana mereka menemukan, hanya mengatakan menemukan dalam wilayah cakupan yang luas ya, dan sudah beberapa hari kejadiannya. Perlu diketahui kan barangnya itu kecil padahal ditemukannya dalam ruas yang luas ya. Bagaimana itu ditemukan? Apakah disodorkan oleh polisi ataukah dia yang menemukan sendiri setelah sekian hari? Itu juga tidak dijelaskan. Terus kemudian mengenai operasi pembuntutan, sudah dijelaskan mungkin di dalam lampiran ada penjelasan secara detail mengenai operasi pembuntutan ini. Bagaimana, apakah hal ini sah ya? Seorang yang baru status hukumnya adalah sebagai saksi, hanya saksi saja, dan saksi baru dipanggil 2 kali, dan sudah ada kesepakatan pada panggilan yang ketiga akan datang itu juga sudah ada kesepakatan. Apakah boleh seorang saksi itu diuber-uber layaknya orang yang baru saja melakukan kejahatan terus kemudian lari? Kan kalau toh itu dianggap kejahatan, bagi kami bukan kejahatan, perbuatan pidana lah ya, karena melanggar prokes gitu ya. Kan sudah terjadi ya. Dan Habib Rizik itu status hukumnya hanya sebagai saksi. Bagaimana saksi harus dikejar-kejar seperti itu? Dengan demikian ada tindakan yang berlebihan. Hal lain yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah mengapa kami tidak puas dengan, kalau menurut menanggapi pertanyaannya dari Suara Islam, kok tidak puas dengan Komnas HAM, apa yang dilakukan Komnas HAM. Nah, ini justru menurut pendapat tim ini adalah bahwa ini justru menunjukkan bahwa pemerintah itu adalah unwilling dan unable ya untuk melakukan penuntutan terhadap HAM berat. Dan kami berpendapat yang berbeda. HAM berat bukan HAM saja yang sebagaimana yang disampaikan oleh Komnas HAM. Saudara-saudara sekalian, yang namanya perbuatan tidak, Komnas HAM ini diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu untuk melakukan penyelidikan. Jadi dalam penyelidikannya itu kesimpulannya hanya ada 2. Hanya ada 2, HAM berat atau tidak ada sama sekali. Tidak ada HAM biasa saja, tidak ada. Jadi nggak boleh kok HAM kok bukan HAM berat tapi HAM biasa atau HAM tanpa kendaraan berat. Terus kemudian mengatakan hal itu adalah tindak pidana. Yang berhak, dia tidak mempunyai kompetensi absolut untuk menentukan apakah itu tindak pidana atau bukan, karena tindak pidana itu wewenangnya polisi menentukan, bukan HAM. Kalau Komnas HAM itu pelanggaran HAM berat saja. Dengan demikian kalau dia mengatakan pelanggaran HAM, seharusnya itu namanya HAM berat, tidak ada kemungkinan lain. Jadi dia tidak punya wewenang untuk menentukan itu adalah tindak pidana, karena tindak pidana itu bukan dalam kompetensi absolutnya. Gitu. Terima kasih. Baik, lanjut kan. Jadi sebelumnya kami mohon Pak Dr. Remi Harun untuk ke depan karena juga. Silakan Pak. Nanti itu lanjut juga.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saudara topik ini nakal betul. Sampai dia menggunakan istilah perumpamaan barang narkoba yang sudah disiapkan. Saya pakai motor misalnya, ketika malam-malam, periksa waktu saya agak meleng, salah satu anggota masuk, kamu bawa narkoba ini. Pak Dirgantara juga mempertanyakan dari mana asal sumbernya barang lain, apakah disodorkan ke polisi atau di lapangan mengingat dari waktu saat peristiwa dan saat Komnas HAM melakukan penyelidikan di lapangan. Saudara sekalian, kalau TP3 ini kami bentuk memang didasari utamanya selain tadi Bang Abdullah Hermanguwan menyebut dasar hukumnya pasal sekian, juga karena ada rasa sangat kecewa dan tidak puas terhadap kinerja Komnas HAM, sebuah lembaga negara yang dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh rakyat. Ternyata kami menilai hasilnya jauh dari yang seharusnya, jauh dari yang semestinya. Dalam laporan yang 5 halaman disebutkan Komnas HAM cenderung hanya menggunakan informasi dari pihak kepolisian untuk dijadikan sebagai laporan. Misalnya dalam laporannya disebut-sebut ada mobil anggota Laskar menghalang-halangi tugas pengintean petugas polisi. Ini kalimat yang dari huruf pertama sudah syarat dengan keamburadul. Iya, pertama dia menyatakan mobil Laskar menghalang-halangi mobil petugas polisi. Dari mana Laskar tahu itu mobil polisi? Seluruh manusia Indonesia saya kira, kecuali pihak-pihak sangat tertentu, tidak tahu ada polisi yang membuntuti dan membunuh anak-anak muda itu sampai Senin siang hari. Kapolda Metro Jaya juga memberikan siaran pers yang mengaku dibunuh oleh anak buah saya. Tidak ada. Dalam peristiwa itu tidak tahu yang membuntuti itu adalah petugas kepolisian. Tidak ada marka di tanda-tanda kendaraannya, tidak ada weh polisi berhenti minggir, tidak ada begitu. Jadi kalimat-kalimat ini sungguh sangat tendensius seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Umum Munarman atau tim advokasi yang kemarin sempat disampaikan. Ketua Komnas HAM dan lembaganya sengaja membangun narasi yang menyesatkan dan menyulitkan berkali-kali. Jangan jauh-jauh dalam laporan resmi Komnas HAM saja dia menggunakan ini kita debatable ya, menggunakan frase Muhammad Rizik Syihab. Yang frase ini diperkenalkan oleh polisi untuk tanda kutip menandingi HRS, Habib Rizik Syihab. Buat kita seperti tidak ada masalah, tapi buat sekelompok orang yang sangat mencintai, mengikuti, menjadi murid HRS itu Habib Rizik Syihab diucapkan dengan takzim. Ada takzim, ada rasa hormat. Dan penguasa sengaja memperkenalkan MRS untuk mereduksi. Dan itu digunakan berkali-kali oleh Komnas HAM. Dalam sebuah webinar, bahkan Ahmad Taufan Damanik memerlukan jeda 1, 2, 3 detik sampai akhirnya menyebutkan Pak Rizik Syihab dalam kalimatnya. Jadi saudara sekalian, Komnas HAM ini harus dipertanyakan, diingatkan lagi bahwa Anda berkumpul di situ, orang-orang dipilih, orang-orang dianggap punya integritas dan kemampuan, kapasitas dan kapabilitas, dibiayai oleh pemerintah, uang rakyat. Please, bekerja untuk rakyat. Coba ketika dia menyebut ada 4 laskar yang ditembak, 2 laskar mati karena tembak-menembak, ini semua bias. Dia dalam laporan ini tidak menjelaskan bagaimana mungkin Fadil Imran ketika menjelaskan kepada publik lewat media bahwa ada 10 orang yang diambil tindakan tegas dan terukur, 6 tewas, 4 lari. How come? Mobil itu cuma berisi 6 orang, bos. Bagaimana sebut 10 orang, 6 tewas, 4 lari? Jadi Komnas HAM ini tidak bekerja dengan baik. Harus dikritisi. Menurut saya begitu. Jadi banyak beberapa hal lainnya yang saya kira nanti teman-teman lain akan mengatakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua ya. Kami silakan dari Detik.
saat ini. Bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh TP3 kasus tewasnya 6 laskar FPI? Apakah kan Komnas HAM juga telah memberikan rekomendasinya kepada Presiden Jokowi terkait kasus tersebut? Apakah TP3 juga akan memberikan surat pernyataan sikap resmi ini kepada Presiden Jokowi, baik itu melalui KSP atau ke pihak-pihak lain juga? Dan satu lagi Pak, kan kasus tewasnya 6 laskar FPI ini juga kan diusut oleh Polri di bawah Bareskrim Polri, dan saat ini Kabar Eskrim direkomendasikan untuk menjadi calon Kapolri. Kalau dari TP3 sendiri melihatnya bagaimana sih nanti pengusutan kasus tewasnya 6 laskar FPI ini di tangan calon Kapolri baru yang memang berasal dari yang awalnya semula merupakan Kabar Eskrim yang mengusut kasus tersebut? Terima kasih. Baik, kami misalkan untuk ini kepada Bapak Abdullah dan Pak Marwan. Mungkin Pak Marwan lebih dahulu karena kita sudah melakukan apa dan rencana langkah itu kami misalkan Pak Marwan. Ya, terima kasih. Jadi seperti tertulis di paragraf pertama ini, bahwa tim akan melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan sampai kasus pembunuhan 6 laskar tersebut terungkap jelas dan pelakunya diadili sesuai hukum yang berlaku. Itu dasar kita akan melakukan banyak langkah ke depan. Ya, antara lain kita juga seperti tadi sudah disebutkan Pak Amin, kita bikin buku putih, kita punya fakta, kita tunjukkan kepada publik, kita mengajak seluruh rakyat yang memang punya rasa kemanusiaan untuk bergabung dengan kita dan menyuarakan ini. Ya, jadi kalau sekedar Pak Jokowi, ya mungkin kita akan ke sana kalau memang perlu, ya. Lalu juga kita akan ke DPR misalnya, atau kemana yang kita anggap relevan untuk melakukan advokasi berkelanjutan ini, termasuk juga kepada lembaga-lembaga internasional yang relevan. Saya kira itu mungkin ya. Pak Abdullah akan menambahkan, silakan. Tidak ada yang baru dari saya, hanya saya mengulangi saja bahwa dalam program kerja dari ketiga ini kita sudah tetapkan bahwa tadi dijelaskan oleh Mas Amin dengan Pak Marwan, buku putih, kemudian buku putih itu kita resume menjadi petisi. Petisi itu kita akan sampaikan pada semua pihak terkait, apakah MPR, DPR, Presiden dan lain-lain, dan kita ajak untuk paling tidak ratusan tokoh-tokoh bangsa dari berbagai latar belakang agama, suku, profesi dan seterusnya. Kemudian kita coba untuk di ICC, International Criminal Court, untuk memprosesnya sehingga berpalingan seperti itu. Kemudian juga yang lain adalah kita akan melakukan advokasi kepada keluarga korban karena pengalaman tanggal 21-22 Mei dan 10 orang korban itu mereka tidak berani untuk menjadi bersama-sama laporan kepada pihak-pihak terkait karena mereka didatangi di Solo, di Abad, seterusnya sehingga itu maka tanggung jawab moral kita untuk mengamankan, menyelamatkan keluarga dari korban ini. Misalnya ada korban, orang tuanya didatangi kasih dana duka, tapi alhamdulillah beliau tolak. Ada yang kemudian dipanggil beberapa kali dan mereka menolak hasil. Nah, ini juga advokasi sekalian untuk kita mengedukasi masyarakat, bangsa rakyat bahwa seperti katakan Mas Amin tadi, ketika peristiwa ini kita biarkan, maka ke depan, tahun depan, 2 tahun depan akan terjadi persoalan biasa membunuh orang tanpa proses hukum. Terakhir saya mau katakan bahwa dalam sistem hukum internasional orang sudah dijatuhi hukuman mati, PK, hukuman mati. Ketika mau dieksekusi, detik-detik terakhir ditanya, Anda mau apa? Dia bilang, saya mau berdoa, silakan. Saya mau sholat, silakan. Mau ketemu istri, silakan. Mau ketemu keluarga, silakan. Mau makan ini, silakan. Baru dieksekusi. Mereka statusnya cuma saksi. Kok tidak diproses? Dan SOP betul-betul dilanggar. Saya 12 tahun pengalaman di ini, jadi saya tahu betul pelanggaran SOP yang luar biasa. Barangkali itulah yang membuat Bareskrim menjadi calon tunggal untuk Kapolri karena berhasil melanggar SOP yang ada di
di polisi dan kemudian di undang-undang yang ada. Barangkali itu tambahan saya. Terima kasih. Jadi saya setuju semuanya. Cuma begini, kalau menurutnya Pak Refki Harun, ya, yang pakar hukum, saya kulit-kulitnya. Ada dua macam crime. Actually ada two kinds of crime. Yang pertama, crime of omission. Itu kejahatan melakukan tindak kriminal tersebut. Yang kedua, itu juga crime tapi crime of omission, yaitu kejahatan dengan diam saja, tidak melakukan apapun. Jadi kalau saya lihat di pinggir jalan ada seorang yang menyiksa seorang yang lain begitu, padahal saya mampu untuk menghentikan, ya, tapi saya diam saja, saya kena hukuman karena saya cuma diam. Jadi makanya saya katakan, banyak ahli hukum yang mengatakan silence is violence. Diam itu sesungguhnya juga kejahatan juga. Ya, karena itu kita berkelanjutan terus saja. Ya, karena sekarang lagi ini ada sesuatu the last step of justice. Ini pun biar apapun hilang, akan ada ribuan orang-orang yang tumis, yang betul-betul gawat, itu akan seenaknya dan terus dilindungi. Itu akan membuat masa depan kita akan berat sekali. Sebelum kita lanjut ke keluarga korban, kami harap Pak Refki Harun memberikan sedikit tentang masukan rencana Pak Anan sedikit, karena ini mungkin publik pengen tahu langkah hukum seperti apa. Baiklah, jadi di awal kami menyampaikan bahwa karena kami melihat TP3 ini melihat bahwa pemerintah itu adalah telah terbukti tidak bersedia dan tidak mampu untuk melakukan itu, maka saluran berikutnya kami akan melakukan pengaduan ke Dewan HAM PBB. Dewan HAM PBB itu mengenal adanya pengaduan individual pengaduan itu yang dalam bentuk communication, ya. Tidak berarti kami itu kemudian beracara gitu kan. Hanya itu dikenal. Itulah yang akan kami lakukan karena dalam pengamatan kami pemerintah ini adalah unwilling dan unable untuk melakukan penuntutan itu. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum terjawab juga mengenai mengapa tidak dilakukan polisi lain itu. Nah, kami juga membaca di dalam SOP-nya polisi itu, atau kalau terjadi adanya mayat atau korban pembunuhan itu, yang protapnya itu harus tidak boleh diadakan perubahan terhadap barang bukti itu, harus dibiarkan sebagaimana adanya, kemudian polis lain. Nah, ini kok kesannya kok kemudian diambil barang buktinya sehingga sudah berubah. Karena adanya perubahan ini tentunya ini adalah bertentangan dengan rule of law-nya. Rule of law itu mengatakan bahwa dalam rangka menegakkan hukum, petugas hukum itu terikat juga oleh ketentuan-ketentuan hukum. Tapi dalam hal ini itulah yang dilanggar antara lain. Seharusnya kan diberikan polis lain, terus kemudian dibiarkan kalau ada yang mati, ada yang tertembak itu dibiarkan apa adanya. Karena keadaan inilah kami berpendapat telah terjadi yang dilakukan ini adalah merupakan pelanggaran HAM berat karena terdapat fenomena-fenomena gejala-gejala yang menunjukkan adanya rencana yang dilakukan secara sistematik dan melibatkan suatu organisasi yang teratur. Jadi inilah makanya itu juga berpendapat pembunuhan ini dilakukan secara sistematis.
Baik, kami lanjutkan dari keluarga korban, Bapak Suhada, ada orang tua dari Pak Is dan mewakili dari 6 syahid yang lainnya. Kami silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi sebenarnya apa yang kami rasakan sudah bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya kami tidak perlu berbicara lagi menjelaskan bagaimana hancurnya perasaan kami, karena kami menyadari bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berkemanusiaan, adil dan beradab. Sehingga ketika ada kejadian atau peristiwa di luar kemanusiaan, maka bangsa ini akan merasakan sebuah hantaman yang luar biasa, perasaan yang hancur dan lain sebagainya. Itulah yang kami rasakan ketika kami pertama kali mendengar bahwa anak dan putra-putra kami itu mati dibunuh polisi dari media. Itu sangat menyakitkan bagi kami. Karena apa? Karena tidak ada sepucuk surat atau datang pihak kepolisian kepada keluarga untuk mengabarkan bahwa Bapak, Ibu, mohon maaf anak Bapak kami bunuh, gitu. Ada basa-basinya gitu. Jadi bangsa ini, saya rasa bangsa yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab ini bangsa yang penuh basa-basi, sopan santun, dan bangsa yang sangat memahami saudaranya, sesama bangsa, sesama anak bangsa. Tetapi ini tidak dilakukan oleh polisi. Mereka sampai detik sekarang ini tidak pernah menyampaikan bela sungkawa lain sebagainya kepada kami yang sedang hancur, perasaan kami remuk di jiwa kami ini semua. Karena putra-putra terbaik kami dibunuh tanpa alasan yang jelas, tanpa proses pengadilan, dan kalau dalam bahasa hukum extrajudicial killing. Ini sangat menyakitkan kami semua. Sudah habis air mata kami sudah untuk menangisi putra-putra terbaik kami. Yang kami tahu, pihak keluarga, putra-putra kami ini sedang memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan bangsa dan negara ini, sedang berbuat baik, sedang beramal soleh, sedang berbakti kepada bangsa dan negara. Apa yang Anda tahu tentang putra-putra kami? Putra-putra kami, contoh salah satunya, mereka berjuang untuk bagaimana supaya peredaran miras ilegal itu bisa diminimalisir. Dan itu penjualan miras ilegal adalah melanggar konstitusi kita, melanggar hukum kita. Dan mereka berjuang itu, di KFPI ini mereka berjuang itu untuk membersihkan penjualan miras ilegal. Mereka berjuang di bidang kemanusiaan. Bencana di mana-mana mereka turun, mereka bantu. COVID-19 mereka turun, mereka bantu. All out, mereka berjuang untuk bangsa dan negara ini. Tiba-tiba mereka dibunuh, dan ini membuat kami keluarganya sangat sakit. Itu yang kedua. Mereka putra-putra terbaik kami. Mereka orang baik. Mungkin kalau ini ucapan dari kami keluarganya, silahkan cross check kepada lingkungannya. Kalau ucapan kami salah, bahwa putra-putra kami adalah orang terbaik yang tidak pernah berbuat kriminal, berbuat jahat pun kepada tetangga, bahkan kepada anjing sekalipun tidak pernah. Tanyakan kepada lingkungan. Wabil khusus putra saya, Faiz Ahmad Syukur, silahkan tanya di lingkungan kampusnya, tanya bagaimana, tanya dosennya, tanya bidang administrasinya, tanya ke teman-teman sekelasnya, tanya yang beda jurusan, kawan-kawannya yang mengenali bagaimana itu keenam mujahid ini. Tanya kepada komunitas silatnya, tanya di tetangganya, silahkan tanya bahwa mereka adalah orang yang baik dan mereka putra terbaik kami. Lalu kenapa tiba-tiba dibunuh? Ini sangat sakit kan. Jadi mohon maaf kalau saya bicara rada-rada emosional. Karena kenapa? Karena saya melihat bahwa negara ini sama sekali tidak peduli dengan terbunuhnya 6 warga negara.
tanpa proses pengadilan. Tidak peduli sama sekali negara ini. Padahal saya baca di sila yang kedua, bangsa ini adalah bangsa yang berkemanusiaan, adil dan beradab. Di mana kemanusiaannya? Di mana keadilannya? Di mana beradabnya? Jadi kami sangat berterima kasih kepada tokoh-tokoh yang terus menggaungkan proses pengadilan terhadap pelaku pembunuhan ini, pembunuhan biadab dan kejam ini. Artinya terima kasih banyak sebagian umat Islam terus untuk mengungkap agar supaya pelaku daripada pembunuhan ini yang disembunyikan, yang sampai sekarang disembunyikan, itu segera terungkap dan segera diadili seadil-adilnya untuk membuktikan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang berkemanusiaan, adil dan beradab. Para pengelola negara khususnya, ini adalah kasus kemanusiaan yang luar biasa. Laskar FPI adalah orang-orang yang menjunjung tinggi harkat martabat dan kemanusiaan. Mereka berjuang di bidang kemanusiaan. Sekarang mereka dibunuh secara tidak berkemanusiaan. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan perasaan hancur dan remuknya kami keluarga yang akan kami rasakan, seluruh keluarga besar kami akan rasakan, ini luar biasa. Satu lagi, keluarga tidak pernah mengizinkan putra-putranya untuk diotopsi, dan ketika dibawa dari rumah sakit kami melihat jenazah putra kami dijahit dari ujung sini sampai ke bawah, ada bekas jahitan. Nah ini putra kami, bukan anak mereka ini. Dan mereka jahit sembarangan seperti itu, mereka bongkar itu isi. Mereka siksa itu dengan air panas atau apa, saya tidak ngerti, hancur badannya ini putra kami. Lah, mereka apa? Rumah sakit Sukamto. Hak mereka apa untuk otopsi putra kami? Siapa yang memberikan hak mereka untuk melakukan itu? Ini luar biasa, jahatnya luar biasa. Kalau tidak terungkap, maka negara ini menjadi negara yang tidak berperi kemanusiaan, negara yang sulit dan biadab. Buang saja Pancasila sudah, kalau begini caranya, gitu loh. Jadi saya mohon maaf rada-rada emosional karena memang saya dipancing untuk melakukan untuk terus emosi oleh penyelenggara negara, pengelola negara ini. Jadi mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan, harap mohon maklum aja. Assalamualaikum. Baik, kita sedih ya. Kami mohon untuk ini Mbak Neno Warisman untuk menanggapi dengan Pak Bukhari Muslim.